Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aden dengan NPM 2514071079 dari kelas TEP A. Di sini saya akan membuat 5 rangkaian listrik. Yang pertama itu ada kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Yang kedua ada variabel resistor atau potensiometer. Yang ketiga transistor sebagai saklar otomatis. Yang keempat perakitan power supply charger, dan yang kelima pengukuran arus pada LED. Di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen yang ada pada rangkaian listrik. Jadi yang pertama itu ada trafo. Trafo itu berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Lalu yang kedua ada dioda, berfungsi untuk menyearahkan arus listrik dan memastikan arus hanya mengalir ke satu arah. Yang ketiga ada kapasitor, berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik sementara, serta dapat bertindak sebagai penyaring. Yang keempat ada kabel jumper, berfungsi untuk menghubungkan titik-titik pada komponen secara fleksibel. Yang kelima ada LED, berfungsi untuk mengubah energi menjadi cahaya. Dan yang keenam ada resistor, berfungsi untuk menahan, mengatur, atau membatasi jumlah arus listrik yang mengalir di dalam suatu rangkaian. Yang ketujuh potensiometer merupakan jenis resistor variabel yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah secara manual. Yang kedelapan transistor berfungsi ganda sebagai saklar elektronik, penguat arus, atau pengatur sinyal listrik. Dan yang terakhir ada regulator, berfungsi untuk mempertahankan dan menstabilkan tegangan listrik keluaran agar tetap konstan. Jadi di sini saya akan membuat rangkaian satu, yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Jadi di sini saya akan mengecek arus listrik AC. Jadi karena di sini arus listriknya tidak stabil, jadi saya mengambil angka yang sering muncul di multimeter, yaitu angka 5. Lalu selanjutnya saya akan membuat rangkaian yang sesuai dengan skematik yang sudah saya buat. Yang pertama itu saya akan memasang kabel positif di bagian sini dan kabel negatif atau ground di bagian sini. Selanjutnya saya akan memasang dioda. Selanjutnya saya akan memasang dioda di samping kabel positif. Lanjut, saya akan memasang kapasitor. Jadi kapasitor ini, besi yang panjang ini adalah besi positif dan yang pendek ini adalah yang negatif, dan dipasang di samping dioda. Selanjutnya itu kita akan menjamper kapasitor ke ground atau kabel negatif. Terus lanjut, di sini kita sudah bisa mengecek arus DC. Ini kita pindahin ke 20 volt. Terus lanjut kita cek.
Ya, di sini angka yang sering muncul itu 1,48. Terus kita lanjutkan rangkaian selanjutnya, yaitu kita akan memasang resistor di bagian sini searah dengan kabel positif. Lanjut, kita akan memasang LED di samping resistor. Selanjutnya, kita akan menjumper Selanjutnya, kita akan menjumper resistor resistor ini ke ground. Selanjutnya kita akan menjumper LED ke ground. Karena tadi LED-nya tidak hidup, itu dikarenakan ada beberapa kabel jumper yang kurang masuk atau kurang menyambung di papan atasnya. Kita akan mengecek lama LED menyala setelah kabel dicabut. Itu ada di 7 detik. Oke. Di sini saya akan melanjutkan rangkaian yang kedua, yaitu variabel resistor potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Jadi di sini saya tinggal melanjutkan saja rangkaian yang pertama, karena rangkaian yang pertama sampai rangkaian kelima itu berhubungan dan rangkaiannya sama. Jadi rangkaian yang pertama itu dari sini sampai ke sini, dan rangkaian yang kedua itu dari potensiometer sampai ke LED. Ya, langsung saja. Saya akan memasang potensiometer di sebelah sini. Lanjut, saya akan menjumper kabel dari input ke sebelah sini, yaitu ke kabel positif. Lanjut, saya akan menjumper ground ke bagian sini, yaitu ke negatif. Selanjutnya, saya akan memasang resistor di bagian sini. Selanjutnya saya akan memasang LED di samping resistor. Lanjut, saya akan menjumper resistor ke output. Lalu saya akan menjumper LED ke ground. Lalu
Jadi saya akan menjelaskan bahwa potensiometer ini semakin diputar ke kanan itu semakin bertambah nilainya. Jika diputar ke kiri ini 0, lalu di pertengahan ini 45, dan lanjut jika diputar terus ke kanan ini 90 nilainya. Lalu selanjutnya saya akan menghitung nilainya. Kalau hasilnya negatif begini berarti kebalik ya teman-teman. Ini tadi saya putar ke kiri, yaitu nilainya 0. Itu saya mendapatkan nilai 15,65. Lanjut kita putar lagi ke kanan sedikit, yaitu dengan nilai 45. (15,91). Lanjut dengan nilai 90. Saya mendapatkan angka 16,67. Sekian rangkaian kedua dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan rangkaian yang ketiga, yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Di sini ada skematiknya. Ini lanjutan. Jadi ini rangkaian yang pertama sudah terpasang, jadi saya tinggal melanjutkan yang ke rangkaian ketiga. Jadi yang pertama, resistor dipasang di sebelah sini. Lalu LED dipasang di sebelah resistor. Selanjutnya transistor dipasang di sejajar dengan LED ya. Lanjut, resistor dipasang di sejajar dengan transistor. Selanjutnya kita akan menjumper. Yang pertama, kita akan menjumper resistor. Ke sini, ke resistor lagi. Lanjut, kita akan menjumper resistor yang di sebelah sini. Ke sebelah sini. Selanjutnya, kita akan menjumper LED
ke sini tengah. Saya akan menjumper transistor ke arus yang di sebelah kiri. Sini ya, harus sejajar sama yang di sini. Oke. Ini nggak hidup, mungkin karena salah masang LED-nya. Kita coba lagi, kita balik. Oh ya. Oke. Selanjutnya kita akan cabut ini untuk membuktikan bahwa transistor itu bisa menjadi saklar otomatis. Jadi terbukti ya teman-teman bahwasannya transistor itu bisa sebagai saklar otomatis. Oke. Jadi karena LED-nya sudah hidup, jadi terbukti. Sekian rangkaian ketiga. Selanjutnya, saya akan melanjutkan rangkaian yang keempat, yaitu perakitan power supply charger menggunakan regulator tegangan. Ini skematiknya. Jadi di sini ini adalah rangkaian yang pertama, jadi tinggal kita lanjutkan saja sesuai dengan di skematiknya. Jadi ini rangkaian yang pertama dan ini rangkaian yang keempat, yaitu regulator. Jadi ini regulatornya. Jadi yang pertama yang di sini itu adalah input. Selanjutnya yang di tengah ini adalah ground, dan yang di pinggir ini, yang sebelah kiri ini adalah output. Jadi di sini kita pasang di papan PCB yang sebelah kiri yang di aliran negatif. Ini masangnya bebas, boleh di mana aja. Yang pertama, saya akan menjumper input terlebih dahulu. Ke sebelah sini, yaitu di samping dioda. Selanjutnya saya akan menjumper lagi dari sini, yaitu ground, ke samping kabel kapasitor. Selanjutnya saya akan menjumper output ke bagian sini. Dan yang terakhir, saya akan menjumper ke dari ground. Ini salah. Sini dari ground ke papan PCB sebelah kanan yang bermuatan positif. Jadi saya akan di sini saya akan menghitung menggunakan multimeter bagian output dan groundnya. Kita putar sebelah kiri ke 20. Di sini outputnya itu maksimal 5 volt. Di sini saya mendapatkan hasil 3,59.
Sudah. Oke, jadi berhasil karena angkanya sudah tertera di multimeter. Oke, sekian rangkaian keempat. Selanjutnya saya akan melanjutkan rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian yang kelima, pengukuran arus pada LED. Jadi di sini saya telah menyelesaikan rangkaian yang pertama, yaitu dari sini sampai sini. Jadi tinggal saya lanjutkan saja dari regulator sampai seterusnya. Yang pertama saya akan memasang regulator pada bagian sini di arus negatif atau di ground. Selanjutnya saya akan memasang resistor pada bagian sini. Selanjutnya saya akan memasang LED di samping resistor. Selanjutnya saya akan menjumper dari sini depan samping kapasitor ke ground. Lanjut dari input ke belakang kapasitor. Selanjutnya dari ground ke ground. Selanjutnya dari output ke resistor. Dan yang terakhir dari LED ke ground. Coba kita nyalakan. Oke, sini menyala ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mengukur arus tegangan Jadi di sini saya akan mengatur tegangan. Jadi saya akan putar ke DC di 200 volt. Selanjutnya saya akan mengukur. Jadi ini kelihatan ya. Sebenarnya tadi ada kesalahan di multimeternya. Jadi di sini saya akan mendapat angka 3. Ya, 3,0 itu sama aja sama 3. Oke, selanjutnya saya akan mengukur arus di sini saya akan menghitung arus. Oke, ini hidup ya teman-teman LED-nya.
dan saya mendapatkan nilai tadi 17 sekian tadi di awal. Selanjutnya saya akan mengganti resistor. Maaf ya guys, tadi jumpernya longgar, jadi saya ganti. Sini kita coba hidupkan dulu, kita coba jumper dulu ke resistor dan ya hidup. Selanjutnya saya akan menghitung menggunakan multimeter arus seperti tadi ya. Tadi di awal sudah terlihat bahwasannya saya mendapatkan angka 15, sekian. Oke, di sini saya akan mengganti dari LED yang merah tadi ke LED yang berwarna kuning. Ini kita coba pasang dulu jumpernya. Ke samping resistor, kayaknya kebalik. Coba kita hidupkan dulu. Oke, ini nyala ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menghitung arus lagi dari di awal tadi saya mendapatkan hasil nilai 15, sekian lagi. Selanjutnya saya akan menghitung tegangan. ,3 ya tegangannya. Oke. Selanjutnya saya akan mengganti resistornya lagi dari seperti awal tadi. Kita coba hidupkan terlebih dahulu. Kita jumper, kita hidupkan. Nyala ya. Selanjutnya saya akan menghitung tegangan, arus maksudnya. Kita set ke 20. Lalu kita hitung. ,97 ya tadi. Maaf ini multimeternya tadi sering nge-glitch gitu karena multimeternya ini kurang berfungsi. Sekian rangkaian kelima dari saya, terima kasih.